Di tanggal 27 Januari 2026, udah diselenggarakan sosialisasi petunjuk teknis terkait layanan pengembangan profesi dan karir dosen. Dan di dalamnya cukup banyak pembaruan yang wajib kita pahami bareng. Terlebih di sistem kenaikan JAD yang makin tegas lagi. Belum lagi nih, semua data dibaca otomatis dari sister, BKD harus hijau 4 semester berturut-turut dan masih ada lagi. Nah, di konten kali ini kita bakal bongkar habis sosialisasi Juknis ini, mulai dari gimana syarat administratifnya kenaikan JAD tiap jenjang, dan gimana cara ngehitung persentase AK yang benar. Ya, karena masih banyak rekan dosen yang bingung soal ini. Syarat administratif umum kenaikan JAD 2026. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, rekan dosen. Sebelum bicara soal publikasi atau angka kredit, ada satu pintu utama yang wajib banget dilewati semua rekan dosen. Administrasi berbasis sister. Di Juknis 2026, yang dimana turunan dari Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, kalau setiap pengajuan kenaikan JAD itu mensyaratkan BKD hijau selama 4 semester secara berturut-turut, yaitu di semester ganjil dan genap tahun akademik 2024-2025 dan 2025-2026. Ini udah nggak bisa ditawar lagi ya. Satu semester aja kalau sampai merah, ya pengajuan otomatisnya ketunda. Selain BKD, profil rekan dosen juga harus lengkap dan sinkron. Mulai dari NIDN atau NUPT aktif, data pendidikan udah sesuai jenjang minimal S2 buat lektor, S3 buat lektor kepala atau guru besar, dan masa kerja minimal 2 tahun di setiap jenjangnya sebelum nanti naik jabatan berikutnya. Nah, yang sering dilupain itu ada di mekanisme pengajuannya. Mulai di tahun 2026 ini, sistem pengajuan nggak lagi lewat berkas fisik. Semua udah dilakukan PT lewat sister, terus diverifikasi LL Dikti dengan batas waktu maksimal 30 hari. Artinya, kalau rekan dosen itu belum ngerapin sisternya, ya PT nggak bisa ngusulkan. Di tahap ini aja udah banyak kok rekan dosen yang gugur, bahkan nih belum masuk ke perhitungan angka kredit. Jadi wajib banget nih diperhatikan bagian-bagiannya. Setelah lolos syarat administratif umum, baru masuk ke bagian yang sering banget bikin pusing 7 keliling, angka kredit dan persentasenya. Lektor syarat dan cara menghitung persentase AK. Oke, kita mulai dari jenjang pertamanya ya, lektor. Loh, AA gimana? Di petunjuk teknis AA memang di default seperti sebelumnya. Jadi ya, diperbarui mulai dari lektor sampai guru besar. Untuk naik dari AA ke lektor, rekan dosen harus punya total angka kredit 200. Karena AA ini biasanya udah punya sekitar 150 AK, berarti kekurangannya di 50 poin AK. Nah, 50 poin ini yang harus rekan dosen bagi nih, sesuai proporsi tridharma nantinya. Berdasarkan Juknis itu, dibagi seperti pendidikan di 45%, penelitian di 35%, pengabdian di 10%, dan di penunjang ada di 10%. Nah, kita masuk ke cara perhitungannya nih rekan dosen, karena cukup banyak nih yang menanyakan gimana sih ngehitung AK ini. Dari kekurangan 50 AK berarti kita breakdown jadi pendidikan 50 kali 45% sama dengan 22,5 AK, penelitian 50 kali 35% sama dengan 17,5 AK, lalu ada pengabdian 50 kali 10% sama dengan 10 AK, lalu penunjang 50 kali 10% juga sama dengan 10 AK. Artinya, buat naik ke lektor itu, rekan dosen harus menambah 22,5 AK dari pengajaran, 17,5 AK dari penelitian, dan biasanya setara satu publikasi Sinta 4 atau JIPQ4 sebagai penulis pertama, dan sisanya dari pengabdian dan penunjangnya tadi. Selain itu, BKD juga harus hijau di keempat semesternya, di PT yang sama juga. Predikat kinerja minimal baik selama 2 tahun dan kompetensi pedagogik dan profesional dinilai berdasarkan pasal 7 Permendikti-Saintek 52 tahun 2025. Di tahap ini, banyak juga rekan dosen itu yang gagal bukan karena kurang di AK-nya, tapi malah karena distribusinya yang salah. Misalnya terlalu berat di pengajaran, tapi penelitiannya kurang, padahal sistem ngebaca presentasi itu bukan dari jumlahnya. Kalau di lektor masih bisa dikejar dengan 1 atau 2 publikasi, masuk ke lektor kepala udah beda lagi ya. Pernah kepikiran nggak, kenapa ada dosen yang karirnya tuh kelihatan ngalir terus, sementara yang lain kayak muter di tempat aja udah? Seringkali bukan soal pinter atau enggaknya, tapi ya emang gara-gara arah karirnya nggak jelas aja. Branding akademik nggak kebangun, belum lagi portofolionya kesebar kemana-mana. Nah, ada solusinya nih. Kalau udah gitu, bisa banget diatasi dengan cukup ikut e-coursduniadosen.com yang ngebahas master plan dosen sukses, strategi cerdas menuju karir unggul. Di sini juga nantinya bakal diarahin nyusun
menyusun karir dosen dengan jelas banget. Ditambah lagi, kelas ini nih dibimbing langsung sama Prof. Dr. Henry yang dimana seorang guru besar ilmu komputer Universitas Raharja. Pembahasannya mulai dari nyusun strategi akademik branding, penyusunan portofolio, roadmap jabatan fungsional sampai ke kunci linearitas buat naik JAFU. Benefitnya udah pasti akses materi selamanya. Sertifikat udah pasti, bonus resume tiap materi, lebih lengkap dan hemat budget. Penasaran kan? Langsung aja daftar di link ini atau yang udah disematkan di deskripsi video ini. Lektor kepala, syarat dan cara ngitung persentase AK. Nah, buat naik ke jabatan ini dari lektor ke lektor kepala, total angka kredit harus mencapai 400 poin. Ya, karena lektor ada di 200 AK, berarti rekan dosen ini harus nambahin 200 AK lagi nih buat memenuhi standar minimalnya. Tapi perlu diingat, jangan cuma memenuhi di batas minimal. Usahakan bisa lebih dari itu supaya outputnya lebih baik lagi. Untuk distribusi pembagian di bagian ini juga udah beda dari sebelumnya. Minimal, pendidikan itu ada di 40%, lalu penelitian di 40% lagi, pengabdian di 10%, dan penunjangnya juga sama di 10%. Sekarang kita hitung cara ngebagi persentasenya. Dari 200 AK itu dibagi jadi, pendidikan 200 kali 40% sama dengan 80 AK, lalu ada penelitian 200 kali 40% sama dengan 80 AK juga, kemudian lagi pengabdian 200 kali 10% ada di 20 AK, dan penunjang 200 kali 10% sama juga di 20 AK. Artinya, rekan dosen tuh wajib ngehasilin minimal 80 AK dari penelitiannya. Biasanya nih, berarti satu publikasi Sinta 2 atau JIB Q3 sebagai penulis pertama atau korespondensi. Di jenjang ini juga mulai berlaku penilaian PDD UKTPT dengan bobot itu kurang lebih 55% dari portofolio, 35% dari kualifikasi akademik, dan 10%-nya dari persepsinya. Tambahan penting nih, kalau rekan dosen nyelesain S3 yang linear dengan bidang tugasnya, ijazah dokter itu bisa diklaim sebagai tambahan 50 AK, dan ini bisa mengurangi jumlah porsi yang udah kita hitung tadi. Ini yang sering jadi booster rekan dosen yang ambis ngejar LK. Kita lanjut ke bagian puncaknya ya, yaitu guru besar atau profesor. Profesor, syarat dan cara hitung persentase AK-nya. Rekan dosen, buat naik dari lektor kepala ke guru besar atau profesor ini, total AK yang dibutuhkan rekan dosen itu di 850, karena ya rekan dosen itu sebelumnya udah ada di LK yang poinnya udah di 400, berarti tinggal menambahkan 450 lagi untuk mencapai jabatan ini. Nah, buat didistribusinya juga makin berat nih ke penelitian. Ya, otomatis pembagian persentasenya jadi pendidikan sama dengan 35%, penelitiannya ada di 45%, pengabdiannya ada di 10%, dan penunjangnya ada di 10% juga. Oke, daripada kelamaan kita breakdown ngehitungnya ya. Yang pertama dari pendidikan, 450 kali 35% sama dengan 157,5 AK, lalu penelitian ada di 450 kali 45% sama dengan di 202,5 AK, kemudian lagi pengabdian 450 kali 10% sama dengan 45 AK, dan penunjangnya ada di 400 kali 10% sama dengan 45 AK juga. Artinya, rekan dosen tuh wajib ngumpulin lebih dari 200 AK cuma untuk penelitian dan ditambah pendidikan di 157 AK, dan sisanya di pengabdian dan penunjangnya. Biasanya untuk penelitian itu minimal 2 publikasi Q2 atau Sinta 1 masing-masing di 101,25 AK. Ditambah ada syarat lainnya, mulai dari pengalaman minimal 10 tahun sebagai dosen tetap, predikat kinerja baik selama 3 tahun, sertifikat pendidikan serdos dan portofolio luar biasa kaya paten atau HKI. Sekali lagi, ijazah S3 yang linear di sini juga bisa ngasih tambahan poin sebanyak 50 AK kayak di lektor ke lektor kepala tadi ya, rekan dosen semuanya. Ditambah tahap ini, sistem itu benar-benar cari bukti kontribusi keilmuan tingkat nasional dan juga internasional. Kalau kita tarik garis besarnya nih, sistem JAD 2026 itu udah nggak lagi menilai rekan dosen itu berdasarkan ramainya aktivitas, tapi lebih ke keseimbangan tridharma dan konsistensi data digitalnya. Bukan siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling rapi dan strategis sekarang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya, like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.